Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya masih mau mereaction beberapa video kritikan dari netizen terhadap situasi politik dan pemerintahan Indonesia sekarang ini teman-teman. Oke, jadi seperti apa reaction kali ini, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Oh, jadi ini tolak pemilu curang. Kemudian ada ini kata-kata Jokowi penjahat demokrasi. Di sini mama-mama yang paling vokal ini teman-teman. Oh, di sini ada yang tukang video. The power of emak-emak ini. Mama-mama dibayar berapa ini? Kau dengar ini ya. Tidak ada orang yang sukses dengan makan gratis. Ya, betul. Banyak orang yang akan sukses dengan pendidikan gratis. Paham kau bujang? Iya, betul juga teman-teman ya. Kalau makan gratis itu sebenarnya tidak buat kita jadi pintar, tapi buat kenyang. Ya, betul juga kata si abang ini. Karena makan itu pasti buat semua orang kenyang. Kalau pendidikan buat semua orang itu menjadi cerdas, menjadi pintar. Nah, sekarang tergantung masyarakat itu mau memilih yang mana, memilih kenyang atau pintar, teman-teman. Pak Prabowo, siap-siap Bapak. Selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Pertama, selamat untuk Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran karena Oke, mantap. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai tahun 2029. Semoga amanah yang diberikan rakyat kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini dijaga baik-baik dan bekerja untuk rakyat dan untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini. Ya, betul. Semoga Pak Prabowo dan Gibran bisa menepati apa yang sudah mereka janjikan ketika kampanye dulu, teman-teman ya. Kritik Bapak dan Mas Gibran ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini keluar dari jalurnya atau melenceng dari jalur yang benar dan merugikan bangsa Indonesia ataupun rakyat Indonesia. Karena itulah tugas kami, tanggung jawab kami sebagai pendukung Bapak, kita yang memilih Bapak, kita yang mendukung Bapak, kita yang menghantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Disitulah tanggung jawab kita yang kita tidak bisa lepas tangan, yaitu mengawasi kinerja Bapak dan Mas Gibran. Sekali lagi, selamat atas kemenangannya, dan untuk Pak Anies dan Pak Ganjar, semoga bisa legowo. Kita harus tetap bergandengan tangan untuk membangun negeri ini, memajukan Indonesia. Siapapun yang jadi presidennya, kita kawal bersama ya. Jadi kalau misalkan mereka itu bekerja di luar dari jalur yang seharusnya, ya kita kritik bersama-sama teman-teman. Potong bebek angsa masak lagu viral. Wali gagal. Curang ke sana, curang ke sini, la 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 la, curang ke sana, curang ke sini, la 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 la. Iya, ngeri sekali mama. Kalah lagi terus ulang lagi, kalah lagi ulang lagi, kalah lagi ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai bulu kaki ini berubah. Bisa nggak sih gimana kan kalau kau tuh kalah? Ya, kalau di TPS kau kalah, di TPU kau menang, udah gitu aja. Di TPS kau kalah, di TPU kau menang. Hah? Kau mau sana kau ke hutan, ada di hutan karena belum ada presiden, cuma ada azab hutan. Sana, di kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Maksa kali ku tengok, harus kaki rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursi. Biarkan saja, itu urusan dia. Jadi kan yang sisanya itu Menteri Sosial ini Ibu Risma ini. Persis seperti pembantu saya, staf saya. Di mana piring? Oh, nggak tahu. Di mana gelas? Oh, nggak tahu.
Di mana itu baju saya? Nggak tahu. Kata pertama itu selalu, dari dulu sekarang selama-lamanya selalu, nggak tahu. Padahal mereka digaji untuk tahu barang saya di mana. Ini juga aneh sekali ya. Jadi ini adalah penyakit. Penyakit dari atas sampai bawah, dari pimpinan sampai rakyat. Selalu kata utama tidak tahu. Kalau tidak tahu, jangan harus tanyakan kerja. saya. Yeah. Kenapa jadi pemimpin? Kenapa digaji? Masa nggak tahu dari mana 470 triliun itu? Ya saya kelola hanya 78 triliun, yang lain nggak tahu. Nah yang lain itu kemana? Pimpinan juga bilang nggak tahu, yang tahu siapa? Siluman. Makanya saya kadang-kadang malu ya jadi orang Wakanda. Kenapa aku dilahirkan campur darah Wakanda? Padahal kalau saya itu ditugaskan, saya harus tahu kemana. Dan kata pertama adalah saya akan cari tahu dulu, nanti saya akan kembali memberitahu kepada semua kalian apa yang telah terjadi. Itu bukannya boleh. Cuci tangan ya. nggak tahu. Itu yang saya didik staf saya, pembantu ART. Ya, betul. Saya bilang kepada mereka, cari dulu tuh piring, cari dulu tuh baju, baru kembali ke saya. Kalau nggak ketemu, baru ngomong. Dan kita cari solusi, bukannya pertama nggak tahu. Coba kalau semua orang bilang nggak tahu. Itu sangat tidak baik. Tidak mencerminkan orang yang terdidik. Jadi cuci bersih orang sama yang Om Bule ini. menjabat sebagai menteri atau Dikritik kepala negara. habis-habisan sama Om Bule, Stop teman-teman. saying I don't know. Kita harus cari tahu dulu kalau nggak tahu. Sebenarnya kita harus bisa kritis seperti Om Bule Memalukan. ini. So, inilah pendidikan etika. Kalau tidak punya etika, jangan jadi menteri atau presiden. Terima kasih. Ngeri juga Om Bule, teman-teman. Semakin melambung harga beras di Semarang tembus 21.000 per kilogram. Jadi harga beras ini sebenarnya ya tergantung daerahnya, teman-teman. Kalau di daerah saya ini masih sekitar 15.000 per kilogramnya, teman-teman. Nah, kalau di tempat kalian itu berapa ribu rupiah, teman-teman, per kilogramnya? Silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Susu gratis gimana Pak? Tolong Jadi, ada yang Pak, tahu 2024 ini di mana, Bapak ini di mana? Oh, mukanya mirip Pak Prabowo. Sesuai dengan omongannya. Susu murni apa susu marni? Itu pengen menjadi anak buahnya Hari Budi Kusumo. Mukanya mirip sekali, teman-teman. Hanya perbedaannya itu ya Bapak ini kurang gemoy saja gitu dibandingkan Pak Prabowo. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan Sabar. Kita baca dulu nih captionnya, teman-teman. Selesai mengkritik, diangkat menjadi menteri, diterima. Apa nama sebutan orang seperti ini ya, guys? Memalukan. Oh, wow. gerusa-gerusu, terburu-buru, dan Kalau sudah begini, gimana rasanya? Apa yang dia bilang kemarin itu? Sekarang malah jadi menterinya Pak Jokowi. Lebih parah lagi, 6 bulan lagi coy, 6 bulan lagi. Kalau saya loh, karena nggak tahu masing-masing. Kalau saya lebih baik tidak menjabat menteri dulu. Kenapa? Karena nantinya Siapa sih yang tidak mau menjabat sebagai menteri ATR ini? kita bisa ngeles. Kenapa? Saya tidak mendukung Jokowi. 10 tahun kami oposisi tidak mendukung Jokowi. Saya tidak mendukung anak Jokowi. Iya, betul juga. Tiba-tiba AHY jadi menteri ATR. Dulu si AHY ini mati-matian mengkritik Presiden Jokowi, tetapi setelah ada pencalonan Pak Prabowo dan Gibran ini, AHY ya, tiba-tiba saja diangkat menjadi menteri ATR. Dan yang lebih mengejutkannya lagi ya, dia menyanjung-nyanjung Presiden Jokowi yang dulunya itu apa saja yang dibuat sama Presiden Jokowi itu tidak ada yang benar, iya kan? Ui. Di mana posisimu sekarang, Bang? Nah, ini ditanyakan ini. Ini udah ada pohon. Ini Udah ada tali. pohon tali, Bang. Abang di mana? Atau gimana? Nah, ini kalau dapat digantung betul, Mau waduh. aku bantuin?
Bahaya ini. Wih, ini sudah tua. Kakek-kakek ini mau perang dengan siapa? Wih, ini sekali ditonjok ya sudah jatuh ini. Mau ikut perang lagi nih, aduh, jangan perang lah. Kita ini sudah damai, sudah enak hidupnya seperti ini, mau perang, waduh, kasihan anak cucu kita. Kakek-kakek lagi yang mau perang ini. Perang kakek-kakek kah? 2024 Angin idol. Anies presiden. 2024 Anies presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Matahari semakin tinggi. Mending hapus lagunya. Anies itu tidak jadi presiden. Pasti tiap kali mereka dengar lagu ini ya, yang mereka nyanyikan sendiri. Mungkin mereka malu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan atau kritikan dari netizen saat ini buat situasi politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Ya, jadi memang penuh dengan polemik. Setelah pasca Pilpres ini banyak yang berdemo menuntut kecurangan-kecurangan yang mereka dalilkan itu segera disidangkan, diungkapkan begitu. Semuanya sudah terjadi, semuanya sudah berakhir. Pilpres ini sudah berakhir. Siapapun pemenangnya ya sudah, kita mendukung apa yang akan mereka kerjakan begitu. Tetapi kalau misalkan ada yang keluar dari jalur, atau dengan kata lain mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan dahulu, ya kita kritik, teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.